Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas Analisis Visual Data I1. Sini kami akan presentasikan proyek final UAS berdasarkan paper yang berjudul Classification of Sleep Disorders using Random Forest on Sleep, Health, and Lifestyle Dataset. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nagung Ayuba Kosalia dengan NIM 187 dan rekan saya. Kan saya Alma Cipta Putri dengan NIM 187221023. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gangguan tidur menggunakan algoritma random forest berdasarkan dataset Sleep Health and Lifestyle yang kami ambil dari website nomor 5 Kaggle. Nah, dataset ini mencakup fitur seperti durasi dan kualitas tidur, aktivitas fisik, stres, BMI, tekanan darah, dan detak jantung. Random forest terpilih karena keandalannya dalam klasifikasi, kemampuan mengatasi overfitting, dan menghasilkan prediksi akurat. Tujuan utamanya adalah membangun model klasifikasi dengan akurasi tinggi untuk mendukung diagnosis gangguan tidur. Selanjutnya adalah bagian dalam teori. Nah, di sini kami menggunakan 3 dasar teori. Yang pertama ada kesehatan tidur. Jadi kita merujuk pada kualitas tidur yang mendukung fisik dan mental tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa durasi tidur yang tepat yaitu sekitar 7-9 jam per malam untuk orang dewasa sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan yang mendukung pemulihan fisik dan mental tubuh. Selanjutnya ada Random Forest. Di sini algoritma pembagian mesin berbasis ensemble yang membangun beberapa decision tree secara independen dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Random Forest efektif untuk data dengan banyak fitur. Lalu di sini ada fitur importance yang untuk mengukur kontribusi tiap fitur, representasi atau prediksi dengan menghitung pengurangan impuritas dalam decision tree. Fitur importance sendiri berguna untuk memahami faktor utama dan memilih fitur yang relevan. Akhirnya ada teknik bagging yang dimana metode ini untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model dengan buat beberapa model dari subset data berbeda menggunakan bootstrap. Nah, hasilnya digabungkan untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan robustitas, terutama pada data tidak seimbang. Akhirnya yang terakhir adalah gangguan tidur. Gangguan tidur ini mengganggu kualitas tidur dan berdampak negatif pada kualitas hidup. Penyebabnya beragam, termasuk stres, pola hidup buruk, atau kondisi medis. Hingga identifikasi dan klasifikasi yang tepat ditemukan untuk penanganan yang efektif. Di sini terdapat 2 jenis gangguan tidur. Yang pertama ada insomnia, yaitu adalah kesulitan tidur atau mempertahankan tidur. Sering disebabkan oleh stres, kecemasan, atau pola hidup yang buruk. Dampaknya meliputi gangguan konsentrasi, kelelahan, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya ada sleep apnea, yaitu adalah gangguan pernapasan saat tidur yang menurunkan kadar oksigen dalam darah. Gejala utamanya meliputi mendengkur dan kelelahan siang hari. Selanjutnya adalah bagian metodologi. Sini dapat dilihat ada gambar dari research flow-nya. Di sini yang pertama ada problem formulation. Lalu kami melakukan dataset collection. Selanjutnya adalah processing data. Lalu dilanjutkan dengan build random forest model. Lalu kami melakukan visualization of accuracy. Lalu yang terakhir adalah kami menyusun conclusion. Nah, di sini yang pertama ada identifying the problem. Di sini maka penelitian ini berfokus pada klasifikasi gangguan tidur menggunakan dataset sleep health dan lifestyle. Gangguan tidur dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dari segi fisik, kognitif, maupun emosional. Caranya berpikir untuk mengembangkan metode berbasis algoritma dan tes untuk mendiagnosis dan prediksi gangguan tidur. Selanjutnya adalah dataset collection, yang dimana dataset ini dikelola dari Kaggle dan mencakup data seperti ID individu, gas kelamin, usia, kerja, alimentasi, dan kualitas tidur. Tingkatan aktivitas fisik dan stres, kategori BMI, darah, detak jantung, dan jumlah langkah harian. Fitur ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi gangguan tidur. Next. Selanjutnya ada preprocessing data yang di mana tahapan pemrosesan ini meliputi membaca dan memahami data set, lalu memilih fitur yang relevan. Selanjutnya melakukan one-hot encoding untuk konversi data kategorikal menjadi numerikal. Selanjutnya membagi data menjadi subset latih dan uji. Selanjutnya menangani nilai yang hilang. Mengimbangkan jenis data dan melestarikan data. Lalu yang terakhir adalah menggunakan gain index untuk menentukan kualitas pemisahan pada setiap sequence keputusan.
Nah, yang di bawah itu ada gambar dari ini indeksi sebenarnya. Selanjutnya ada build random forest model. Nah, model forest dibangun dengan langkah-langkah seperti eh, yang pertama menentukan jumlah pohon dengan n estimator sama dengan 200 dan kedalaman maksimum atau max depth sama dengan. Lalu selanjutnya adalah membentuk keputusan menggunakan subset data secara acak. Dan selanjutnya menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk masuk prediksi akhir. Lalu selanjutnya mengevaluasi model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score, dan matriks kebenaran. Model ini mengatasi masalah rating dan memberikan hasil prediksi yang stabil dan akurat terkait gangguan tidur. Next. Akhirnya ada penjelasan atribut dan dasar sleep health and lifestyle. Di sini data sleep health and lifestyle sini berisi 374 data yang mencakup informasi tentang pola tidur dan gaya hidup sehari-hari. Data ini memiliki 13 kolom yang fokus pada aspek tidur, yang dimana terdapat aktivitas fisik, stres, serta beberapa indikator kesehatan lainnya. Sini atributnya ada 13. Yang pertama ada patient ID, yang dimana itu adalah ID unik untuk setiap individu di dataset. Lalu itu ada gender, itu ada jenis kelamin individu yang terdiri dari laki-laki wanita. Ini ada age, itu usia individu dalam tahun. Selanjutnya ada occupation, yaitu pekerjaan atau profesi individu. Selanjutnya sleep duration, uh, yaitu adalah durasi tidur harian individu dalam jam. Lalu selanjutnya ada quality of sleep, yang dimana di sini penilaian subjektif kualitas tidur yang memiliki skala 1 sampai 10. Selanjutnya adalah physical activity level, itu adalah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas fisik per hari dalam menit. Selanjutnya ada stress level, yaitu penilaian subjektif tingkat stres yang memiliki skala 1 sampai 10. Selanjutnya adalah BMI kategori, yaitu adalah kategori BMI individu yang misalnya lurus, normal, dan kelebihan berat. Lalu selanjutnya ada blood pressure, darah yang terdiri dari systolik dan diastolik individu. Lalu selanjutnya ada heart rate, yaitu ada denyut jantung, status darah, dan BPM. Lalu ini adalah daily stat yang dimana itu adalah jumlah apa yang tempuh per harinya. Yang terakhir adalah dengan adanya gangguan tidur pada individu yang terdiri tiga, itu tidak ada insomnia dan sleep apnea. Ya, di sini sleep order, atribut sleep order sendiri memiliki tiga kelas, yaitu adalah NUM, itu tidak ada gangguan tidur, lalu ada insomnia, itu adalah kesulitan tidur atau tetap tertidur yang berdampak pada kualitas tidur, lalu yang terakhir adalah sleep apnea, yaitu adalah tidak saat tidur. Selanjutnya, next. Berikut adalah hasil codingan yang kami buat. Lalu di sebelah kanannya adalah output ketika sintaknya dijalankan. Akhirnya adalah bagian result, yang dimana di sini terdapat missing values. Ini kita akan bersihkan atau processing dengan menghapus nilai yang hilang. Nah, di sini gambar yang di atas adalah missing value sebelum melakukan cleaning, lalu setelahnya adalah missing value setelah dilakukan cleaning atau prevention. Lalu selanjutnya ada cost distribution yang dimana di sini terdapat elemen grafik yang dimana kategori non memiliki jumlah sampel tertinggi yaitu sebanyak 219 sampel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data dalam dataset merupakan individu tanpa gangguan tidur. Nah, ini adalah kategori sleep apnea yang memiliki jumlah sampel sebanyak 78, di mana jumlah ini relatif lebih kecil dibandingkan kategori. Berikutnya adalah kategori insomnia yang memiliki jumlah sampel sebanyak 77, yang dimana hampir setara dengan kategori sleep apnea. Saya ada analisis distribusinya, yaitu X atau gangguan tidur. Tiga kategori utama dari set. Pertama ada NUM, lalu ada sleep apnea, lalu ada insomnia. Dan selanjutnya ada sumbu Y, tunjukkan jumlah data sampel untuk setiap gangguan tidur. Dan terakhir ada teks pada bar yang menampilkan jumlah sampel-sampel uniform di atas batang masing-masing kategori untuk memperjelas jumlah datanya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terkait correlation between features atau korelasi antar fitur. Nah, di sini yang pertama adalah penjelasan terkait elemen grafiknya, yang di mana terdapat skala korelasi yang berkisar dari -1 hingga 1. Lalu untuk korelasi positif yang mendekati 1 ini menunjukkan hubungan langsung saat satu variabel naik, variabel lain itu juga naik. Tapi kalau korelasi negatif ini yang dimana mendekati -1 itu menunjukkan hubungan yang terbalik. Saat satu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun.
Sedangkan untuk nilai yang mendekati nol ini menunjukkan tidak ada hubungan yang linear. Lalu selanjutnya adalah warna pada heat map, di mana yang kalau warna merah itu menandakan korelasi positif, jadi semakin merah itu semakin positif. Lalu warna biru ini menandakan korelasi yang negatif. Sedangkan kalau semakin gelap warnanya, maka akan semakin kuat korelasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait analisis matriks, yang di mana quality of sleep dan sleep duration ini memiliki korelasi positif yang sangat kuat, yakni 0,88, yang ini menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih panjang biasanya berhubungan dengan kualitas tidur yang baik. Lalu, untuk physical activity level dan daily steps ini juga memiliki korelasi positif yang cukup tinggi, yaitu 0,77, yang dimana mengindikasikan hubungan langsung antara aktivitas fisik dan juga langkah harian. Lalu, pada fitur stress level ini memiliki hubungan negatif yang kuat dengan sleep duration yaitu minus 0,81 dan quality of sleep yaitu minus 0,9. Artinya tingkat stres yang lebih tinggi cenderung terkait dengan durasi tidur yang lebih pendek dan kualitas tidur yang lebih buruk. Lalu untuk heart rate ini memiliki korelasi negatif dengan quality of sleep yaitu minus 0,66 yang menunjukkan bahwa kualitas tidur yang baik cenderung berhubungan dengan denyut jantung yang lebih stabil. Lalu, daily steps ini memiliki hubungan yang sangat lemah dengan sebagian besar variabel lain seperti stress level yaitu minus 0,03 dan heart rate yaitu minus 0,03 juga. Yang dimana ini menunjukkan sedikit atau tidak ada hubungan linear dengan eh, fitur-fitur tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan terkait confusion matrix. Jadi di sini untuk melakukan melatih model random forest, kami membagi menjadi 3 skenario, yaitu skenario pertama split data dengan 80% training dan 20% testing. Lalu yang skenario kedua adalah 75% data training dan 25% data testing. Dan skenario yang ketiga adalah 60% data training dan 40% data testing. Nah, untuk confusion matrix yang pada perbandingan split data 80 banding 20, ini menunjukkan kategori prediksi untuk kategori known ini sangat akurat dengan 43 dari 43 data benar terklasifikasi. Namun, ada beberapa kesalahan pada kategori insomnia, yaitu 13 benar, 2 salah ke sleep apnea, dan sleep apnea yaitu 11 benar dan 4 salah ke insomnia. Lalu, pada split data 75 banding 25, prediksi untuk kategori non ini masih sangat akurat, yaitu 54 dan 55. Namun, masih terdapat sedikit peningkatan kesalahan pada kategori sleep apnea yang menunjukkan bahwa model memiliki kesulitan untuk membedakan insomnia dan sleep apnea. Dan yang terakhir adalah skenario 60 banding 40, yang dimana kesalahan pada kategori insomnia dan sleep apnea menjadi lebih signifikan karena lebih banyak data uji yang menunjukkan tantangan model dalam menangani kategori yang lebih kecil. Selanjutnya adalah terkait akurasi random forest. Jadi untuk skenario yang pertama, 80 banding 20, akurasi ini mencapai 89,33333% yang menunjukkan model bekerja dengan sangat baik meskipun data uji hanya 20%. Hasil ini mengindikasikan bahwa model mampu mengenali pola dari data pelatihan yang dengan baik. Lalu selanjutnya adalah skenario 75 banding 25 yang dimana akurasinya ini mulai meningkat jadi 89,30617% yang menunjukkan bahwa dengan menambahkan lebih banyak data uji yaitu 25%, model tetap konsisten memberikan hasil prediksi yang cukup andal. Dan yang terakhir adalah pada skenario 60 banding 40 yang dimana akurasinya ini sudah mulai sedikit turun menjadi 88,67% karena data uji yang lebih besar dapat membuat model menghadapi lebih banyak variasi pada data yang tidak dilihat sebelumnya. Selanjutnya adalah pada bagian classification report, di mana classification report ini pada bagian kolomnya terdapat 4 hal yang dianalisis yaitu precision, recall, F1 score, dan support. Lalu pada bagian barisnya itu ada 3 kelas dari data fitur target yaitu insomnia, sleep apnea, dan known. Lalu ada juga akurasi, macro average, dan weight average. Nah, untuk skenario yang pertama yaitu 80 banding 20, ini precision dan recall-nya ini tertinggi di kategori non yaitu 0,96 dan 1. Sementara performa untuk kategori insomnia dan sleep apnea ini lebih rendah terutama recall untuk sleep apnea yaitu 0,69.
Akurasi secara keseluruhan itu sebesar 0,89 dengan makro average F1 score 0,84. Hal ini menunjukkan kinerja yang stabil meskipun ada tantangan dalam menangani kategori minoritas. Lalu selanjutnya adalah pada skenario 75/25 yang dimana precision untuk kategori non ini tetap tinggi yaitu 0,96, sedangkan kategori insomnia ini lebih rendah yaitu 0,7. Recall untuk insomnia 0,82 ini lebih baik dibandingkan sleep apnea yaitu 0,73. Akurasi keseluruhan tetap pada angka 0,89 dengan makro average F1 score 0,84. Hal ini mencerminkan konsistensi modal meski masih ada kelemahan pada kategori minoritas. Sedangkan pada skenario yang terakhir yaitu 60/40, pada pembagian ini precision dan recall lebih merata untuk kategori insomnia dan sleep apnea, yaitu masing-masing 0,83 dan 0,78. Tetapi kategori non tetap mendominasi, yaitu precisionnya 0,93 dan recallnya 0,94. Sedangkan akurasinya ini sebesar 0,89 dengan macro average F1 score 0,85 yang menunjukkan performa yang baik meskipun data uji lebih besar. Oke, selanjutnya adalah terkait decision tree yang dimana ini merupakan visualisasi dari hasil model random forest. Nah, untuk yang skenario yang pertama yaitu 80/20, di mana decision tree tersebut terlihat sederhana dengan sleep quality sebagai fitur utama yang diikuti oleh stress level dan juga PMI kategori. Model ini menangkap pola mayoritas non dengan baik, tetapi kurang optimal untuk kategori minoritas seperti sleep apnea dan insomnia. Lalu selanjutnya adalah pada skenario 75/25, ya di mana decision tree tersebut lebih kompleks, yang di mana menggunakan fitur seperti daily steps dan age. Model ini lebih baik dalam membedakan kategori, tetapi masih memiliki resiko overfitting yang meningkat seiring bertambahnya data uji. Dan yang skenario terakhir yaitu 60/40, di mana decision tree tersebut ini termasuk yang paling kompleks, di mana menambahkan fitur seperti blood pressure dan gender. Struktur ini menangkap lebih banyak pola, tetapi kesulitan dengan kategori minoritas dan meningkatkan resiko overfitting. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menggunakan model random forest untuk mengklasifikasikan gangguan tidur berdasarkan fitur tidur, gaya hidup, dan juga faktor kesehatan dalam dataset sleep health and lifestyle. Model ini dinilai cukup efektif, akurat, dan tahan terhadap data tidak seimbang, serta mengungkap pentingnya tiap fitur dalam prediksi. Hasilnya dapat mendukung diagnosis dan penanganan gangguan tidur secara efektif. Ini adalah referensi paper yang kami gunakan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berjudul Classification of Sleep Disorders Using Random Forest on Sleep Health and Lifestyle Dataset, yang ditulis oleh Hidayat IA yang diterbitkan pada tahun 2023 pada Journal of DINDA, yaitu Data Science, Information Technology, and Data Analytics. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.